Kembali lagi di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Nabi Adam sampai ini. Nabi Adam. Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam tuh? Ya semua manusia berarti sudah menunggu. Oh iya, turunan-turunannya semua ya. Turunan-turunannya semua, bahkan sampai yang sekarang maksudnya gitu. Oh gitu. Iya Oke. kan? Tapi emang belakangan ini kita semakin seneng gitu ya karena ternyata banyak sekali yang antusias, Son. Oh iya. Udah nungguin konten kita. Ternyata yang Bahkan minta lebih panjang lagi, Son, katanya. Son. Bahkan gue lihat ada yang komen katanya kalau bisa seminggu 5 kali katanya. Biar kita tipes kayak ini. Yang komen kayak biar kita tipes ya ini maksudnya nih. Terus habis itu gue lihat juga ternyata ada beberapa yang komen itu cewek, Son. Oh gitu. Ada juga ternyata iya. cewek. Kaum hawa banyak ternyata. Bermunculan juga ya. Yang bermunculan di komen ya kan. Dia bilang saya cewek tapi saya lebih senang nonton konten ini daripada nonton konten gibah katanya. Mantap. Soalnya ada yang bilang beberapa orang katanya laki-laki kok dua laki-laki ngobrol malam-malam kok ngegibah sih katanya gitu. Wah, kita gibah katanya. Gibah ya. Padahal nggak ngebawain bukan gosip kan sebenarnya. Bukan gosip. Padahal kita nggak ada ngomong soal Nikita Mirzani atau ya di sini ya. Padahal masih dibilang gibah juga ternyata. Masih dibilang gibah juga. Dibilang gibah juga ternyata. Kirain cuma ngomongin selebriti doang ternyata ya. Nah. Jadi sebenarnya kita di sini akan membicarakan obrolan laki-laki di atas jam 12 malam. Cuman maksudnya bukan berarti cewek apa nggak boleh nonton. Enggak, boleh banget. Justru kita sangat seneng ya. Justru mungkin pengen tahu pacarnya sebenarnya kalau malam-malam ngomongin apa sih? Nah, kok pacarnya kok nggak balas-balas ngapain aja sih? Nah, itu bukan berarti ke panti pijat belum tentu. Maksudnya gitu ya. Udah tutup dong. Ya belum tutup lah. Ya ada. Kok nggak tahu? Kata teman saya ada. Teman saya bilang. Temen saya ada yang sama panti pijat. Ini orangnya di belakang sini nih. Jadi buat cewek-cewek yang nonton konten ini, gue seneng justru ya malahan ya. Kita justru seneng ya, banyak cewek yang nonton konten ini juga gitu ya. Berarti kan konten kita berarti universal. Bisa dinikmati oleh siapa unisex saja. Ini. Nah, unisex ya kan. Kalau you need sex kalau ya. Oh, stop. Dah, daripada berlama-lama mendingan kita langsung aja mulai. Selamat datang di Atas 12. Lo tau gak sih, Son, kalau ada seorang TikToker yang dia itu tiba-tiba ngilang, Son? Hilang sama siapa nih? Jadi ceritanya gini, ada seseorang yang namanya Andrew Dawson yang dia adalah content creator TikTok gitu ya. Nah, dia itu di suatu hari ngerekam kayak ada suatu hal yang aneh di atas gunung gitu. Jadi di rekamannya itu ngasih lihat bahwa di atas gunung tersebut itu kayak ada manusia yang tinggi banget, Son. Jadi kelihatan dia tuh dari bawah gitu kan, terus ngerekam ke atas gunung, tapi kelihatan ada manusia berdiri gitu. Padahal sebenarnya gunung itu sangat jauh sekali, jaraknya itu sangat jauh sekali. Nah, berarti kan raksasa ya. Kelihatannya seperti raksasa gitu kan. Nah, video itu kemudian viral banget, Son. Nah, di hari yang selanjutnya dia juga nge-upload video yang nunjukin ada UFO di atas gunung tersebut, Son. Habis itu di yang selanjutnya lagi ada juga rekaman helikopter datang ke atas gunung tersebut buat kayak ngambil sesuatu gitu. Nah, kan pertanyaannya kan ada apa sebenarnya di atas gunung itu gitu kan. Video ini viral banget, ditonton sama jutaan orang lah. Jadi pembicaraan di Amerika gitu kan. Nah, nggak berapa lama Andrew Dawson ini kayak dibuntutin sama orang, Son. Andrew Dawson ini bilang bahwa orang yang buntutin dia itu adalah agen CIA. Sampai akhirnya di suatu hari dia tuh di-stop sama agen CIA, Son, katanya. Jadi dia ini mengklaim ada orang yang nyetop dia pas lagi di jalan dan orang itu adalah agen CIA katanya. Soalnya gitu viral loh. sih emang. Viral banget itu ya kan. Nah, ternyata setelah kejadian-kejadian tersebut, dia berhenti ngepost, Son. Dia berhenti ngepost selama 3 minggu tiba-tiba entah kenapa. Apa gara-gara agentnya itu? Nah, orang-orang berpikiran demikian kan, pada ketakutan. Nih, apa jangan-jangan dia diapa-apain? Apa dia diringkus nih karena dia membocorkan rahasia yang orang umum tuh seharusnya nggak boleh tahu gitu kan. Banyak orang yang berpendapat demikian. Jadi followersnya dia tuh pada takut sesuatu tuh terjadi kepada dirinya gitu. Tapi ternyata setelah 3 minggu dia ngepost lagi, Son. Ngepost lagi? Setelah orang pada ribut kan, orang ini kemana nih? Jangan-jangan orang ini diapa-apain. Habis itu dia ngepost lagi. Dia klarifikasi bahwa sebenarnya dia tuh nggak apa-apa. Kondisi dia tuh baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Aman, aman, nggak ada masalah. Dan kemarin-kemarin yang dia post itu sebenarnya adalah postingan hoax. Dia klarifikasi itu. Pokoknya dia mengakui bahwa konten tersebut itu sebenarnya adalah hoax. Dia mengakui hal tersebut ya kan. Tapi netizen banyak yang nggak terima, Son. Banyak netizen yang melihat ada kejadian aneh nih di video ini gitu loh. Karena dia nggak biasanya ngepost video yang jenisnya tuh kayak gini gitu, Son. Kayak dia ngomong di depan kamera, terus habis itu tangannya masuk ke dalam saku ya kan. Kayak orang, kan kalau misalnya lo belajar body language ya, kalau orang tangannya masuk ke dalam saku tuh kayak seperti ada yang dia sembunyikan gitu kan. Itu nature-nya manusia gitu kan. Panik dan dia terlihat gelisah sama dia itu kayak ngelihat ke samping-samping kiri kamera mulu, Son. Seakan-akan kayak ada orang yang di situ ngeliatin dia sambil dia lagi rekaman tuh ada yang ngeliatin dia begini gitu loh, dibilang itu seakan-akan gitu. Jadi netizen merasa wah nih dia diancam nih kayaknya nih. Makanya dia ngomong kayak begini. Nah habis itu beberapa hari kemudian dia nge-post lagi, Son. Dan dia di situ terlihat ketakutan.
Sambil dia ngomong bahwa enggak, postingan gua kemarin sebenarnya itu enggak fake, itu beneran sebenarnya postingan gua yang kemarin. Dia ngomong kayak gitu sambil dia kayak ketakutan gitu, direkam dari bawah gitu. Kesannya HP-nya gitu loh. Sampai akhirnya besokannya kita sampai di penghujung cerita nih Son, ya kan? Apa tuh? Andrew Dawson ini ngepost di atas gunung tersebut tuh ada sebuah bangunan yang aneh. Bangunan? Ada sebuah bangunan di atas gunung es. Nah, dia mengklaim bahwa kemarin itu bangunan ini nggak ada kok, sekarang tiba-tiba ada bangunan ini di atas gunung es. Habis itu dia berhenti ngepost sama sekali Son, udah nggak tahu kemana. Sampai sekarang. Itu postingan terakhirnya dia. Itu jadi postingan terakhirnya dia pokoknya. Serem sih. Nah, sekarang pertanyaannya, dia ini sebenarnya nge-share sesuatu yang kira-kira rahasia pemerintah atau kenapa sebenarnya orang ini gitu? Apa ini settingan sebenarnya semuanya gitu loh. Padahal Dan itu kita kan, tertipu. Hah? Padahal itu kan sebenarnya tempat umum aja kan sebenarnya kan. Kayak Tempat jalan umum. raya gitu-gitu doang. Jalan kan, raya, harusnya kan. gunung, ya kan? Iya, kayak gitu loh. Ih, aneh ya. Kira-kira dia ini men-setting semua ini, apa sebenarnya emang ada sebuah rahasia yang dia tuh sedikit-sedikit mulai mengungkap gitu loh. Paham nggak? Kalau misalnya diterusin atau nggak dihentikan, dia bisa tahu sesuatu yang harusnya rakyat biasa tuh nggak boleh tahu gitu. Karena kan seperti yang kita tahu kan, pemerintahan tuh pasti punya rahasia yang namanya pemerintahan. Iya pasti. Nah, kan? Sampai Contoh. kan kesehatan presiden aja jadi rahasia ini kan. Nah, lo tau gak sih cerita tentang seorang napi yang berhasil kabur dari penjara yang paling ketat sedunia, Son? Hah, kok bisa? Ada, jadi nama penjara yang paling ketat di dunia kan kita sama-sama tahu, Alcatraz. Ya kan? Iya. Lo sih udah pernah dengar Alcatraz? Tahu. Jadi Alcatraz ini kan adalah sebuah penjara yang penjagaannya tuh bener-bener ekstra, double lah. Bisa dibilang, karena Alcatraz ini tempatnya naro narapidana yang kelas kakap gitu. Oh. Mungkin kayak gembong narkoba misalnya, atau perampok tapi yang sudah berkali-kali merampok misalnya, atau serial killer misalnya. Itu ditaruhnya di sini, Son. Jadi penjara ini itu selain penjagaannya ketat, dia itu pulaunya terpisah, Son. Jadi kayak satu pulau itu isinya penjara doang. Oh. Jadi kalau orang mau kabur pun dia mesti ngelewatin laut dulu gitu, ya kan? Gitu kan. Jangan-jangan keinspirasi dari Nusa Kambangan ini? Nah iya, mirip sama Nusa Kambangan kalau di sini. Mirip lah sama Nusa Kambangan lah. Jadi ceritanya gini, ada seorang perampok yang namanya Frank Morris, John Anglin, sama Clarence Anglin, Son. Nah, mereka bertiga ini adalah seorang yang profesinya perampok gitu, Son. Jadi udah sering ngerampok sebelumnya gitu loh. Oke. Ya kan, sampai akhirnya di suatu saat mereka tuh ngerampok Columbia Bank dan akhirnya ketangkep karena mereka adalah seorang yang sering sudah beberapa kali bolak-balik penjara juga katanya gitu kan. Maka mereka harus diberi hukuman yang keras dong tentunya, ya kan. Dengan cara dikirim ke penjara yang paling horor, paling mencekam sekaligus paling ketat, yaitu adalah Alcatraz. Akhirnya mereka dikirim ke Alcatraz bertiga, ya kan. Mereka dikirim tahun 1960. Nah, ternyata di suatu hari mereka itu berpikir bahwa mereka kayaknya udah nggak bisa lagi tinggal di Alcatraz. Setelah setahunan mereka ditangkap di penjara, akhirnya mereka memutuskan, wah kayaknya nggak enak deh tinggal di sini. Kemudian mereka bertiga tuh sama-sama memikirkan dan membuat rencana gimana cara bisa keluar dari penjara yang ketat dan berbahaya dan sulit untuk diterobos ini. Nah, mereka membuat rencana selama 9 bulan, Son. Setelah mereka membuat rencana 9 bulan, di tahun 1962 akhirnya mereka mulai menjalankan rencananya. Jadi mereka itu ngumpulin barang-barang yang diperluin untuk keluar dari penjara itu, ya kan. Yang pertama nih, ya kan. Jadi mereka ngumpulin sendok sama gergaji kecil. Itu dipakai buat ngebobol tembok penjara. Mereka ngerjain itu dari jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Emang gak kedengeran apa? Nah, itu dia. Sambil mereka ngebobol tembok, salah satu dari mereka itu ada yang main alat musik, Son, buat nge-cover suaranya. Pinter sih. Iya, jadi nggak kedengeran gitu loh sama penjaga-penjaga lapas yang lewat di depan penjaranya lah gitu, ya kan. Setelah mereka berhasil membobol temboknya, mereka juga menyiapkan juga yang kedua 50 jas hujan yang nantinya mau disambung pakai pipa panas untuk menjadi perahu karet, Son. Karena kan kalau misalnya keluar dari Alcatraz nggak selesai di situ kan? Iya, laut kan. Kan harus ngelaluin laut yang lautnya itu sangat dingin, Son. Kalau mereka misalnya mikir buat berenang ya bisa hipotermia, mati duluan gitu sebelum mereka nyampe ke pulau sebelah gitu loh, ya kan. Yang ketiga, mereka bikin kepala boneka yang dibuat menggunakan semen, sabun, sama kertas toilet, Son. Sama rambutnya, ya kan. Rambutnya itu diambil dari rambutnya mereka sendiri. Jadi mereka gunting rambut di Alcatraz, habis itu rambutnya dikumpulin terus ditempelin di atas kepala bonekanya, Son. Jadi kepala bonekanya itu dipakai buat mengelabuhi para penjaga lapas. Jadi ketika para penjaga lapas ini ngecek penjaranya gitu, mereka bisa lihat bahwa oh lagi tidur tuh dia. Gitu. Jadi kepalanya tuh ditaruh di atas kasur terus habis itu diselimutin gitu loh badannya gitu loh. Jadi kelihatannya seakan-akan mereka tuh lagi tidur gitu loh. Sampai segitunya dipikirin. Sampai segitunya, ya kan. Kemudian akhirnya mereka berhasil lolos dari penjara Alcatraz. Walaupun ketika polisi mencari bukti dari kelolosan mereka, polisi tidak menemukan apa-apa. Belum tahu berhasil atau enggak ya? Belum tahu berhasil hidup atau enggak. Tapi kalau berhasil keluar, mereka berhasil. Mereka sudah berhasil. Jadi kita nggak tahu nih, kalau misalnya pertanyaannya adalah mereka berhasil keluar dari Alcatraz atau enggak, ya mereka berhasil.
Tapi kalau setelah itu mereka hidup atau enggak, kita nggak tahu sebenarnya. Sampai akhirnya di tahun 2013 ada sebuah surat yang dikirimkan ke kepolisian California yang isi suratnya itu agak mengagetkan, Son. Jadi si penulis suratnya ini ngaku bahwa dia itu adalah John Englin, Son. Salah satu dari ketiga perampok ini yang berhasil lolos dari Alcatraz tadi. Jadi isi suratnya ini adalah untuk memberitahukan kepada kepolisian bahwa Frank Morris, John Englin, dan Clarence Englin itu berhasil keluar. Tapi Frank Morris sama Clarence Englin ini udah meninggal. Kalau Clarence Englin meninggal tahun 2005, Frank Morris di tahun 2008. Sedangkan John Englin ini masih hidup di tahun 2013 dan dia bilang dia umurnya sekitar 80-an lah, 83 apa kalau nggak salah. Nah, dia nulis itu buat ngasih tahu ke para polisi bahwa dia itu masih hidup, yang pertama, tapi dia itu mengidap penyakit kanker sekarang. Nah, dia itu mau menyerahkan dirinya kalau polisi itu bisa menjamin bahwa dia hanya di penjara 1 tahun. Yang kedua, dia diurusin selama dia di penjara itu. Kasih perawatan medis. Dikasih perawatan medis di dalam penjara. Kalau polisi mau menjamin itu, dia bakalan ngirim 1 surat lagi nanti katanya yang ngasih tahu lokasi tempat dia berada sekarang, katanya gitu. Nah, akhirnya beneran dia tuh? Nah, itu dia. Setelah diselidiki oleh FBI, ternyata surat ini dimasukkan ke dalam kategori yang tidak meyakinkan gitu. Maksudnya bahwa surat ini itu tidak meyakinkan kebenarannya gitu. Jadi sebenarnya ini mereka ini pintar sebenarnya ya? Ya harusnya sih kan mereka kan perampok dan udah jago untuk nerobos-nerobos ke dalam rumah misalnya atau gedung. Biasa tuh mereka tuh kayak ngerampok toko-toko yang udah tutup gitu, Son. Jadi tokonya udah tutup, dirampok sama dia. Mereka pakai trik lah kayak money heist lah gitu. Kayak money heist ya? Bahkan ada sebuah laporan yang menunjukkan bahwa Frank Morris ini IQ-nya tuh 133, Son. Iya. Tinggi banget. IQ-nya 133 dan ini reportnya valid, bisa lu cari di Google. Ini hampir 2 kalinya IQ rata-rata Indonesia. Lo tau gak sih, di setiap odol ada kode rahasianya, Set? Kode rahasia yang kayak gimana tuh maksudnya, Son? Jadi yang kita tahu kan kalau di odol itu, kan ada warna-warnanya tuh, di bawahnya itu. Oh iya, di bawah packagingnya tuh ada warna-warna gitu kecil ya, garis warna ya? Garis warna kan, jadi ada warnanya merah, ada warna hitam, ada biru, ada hijau kan. Nah ternyata warna-warna itu ada maksudnya. Jadi kalau hijau itu, artinya itu natural. Jadi dari bahan-bahan natural semuanya itu. Nah kalau misalnya warna biru, katanya itu natural dicampur obat. Nah kalau merah, itu natural dan ada campuran kimianya. Sedangkan kalau hitam itu pure chemical semua. Oh gitu ya? Pure chemical. Ini benar apa enggak nih tapi pertanyaannya nih? Nah, sebenarnya ini gue udah tahu lama, Set. Dan gitu? gue percaya. Lu percaya? Udah percaya gue. Terus kayak udah 2 tahun kali gue. Yang gue tahu itu ya emang itu kan. Nah, tapi ternyata setelah gue riset-riset, ternyata itu nggak benar. Oh, nggak benar. Nggak benar. Jadi banyak juga yang klarifikasi kayak perusahaan-perusahaan odol gitu klarifikasi kalau itu nggak ada hubungannya sama ingredients ya, sama bahannya itu nggak ada hubungannya. Oh, jadi hubungannya sama apa? Hubungannya ini sama pas manufakturnya. Oh. Nah, jadi pas misalnya kayak untuk pemotongan-pemotongan jadi pas. Jadi sebenarnya untuk packaging aja, untuk manufaktur aja gitu, buat dipotong-potongnya. Oh, gitu. Nggak ada hubungannya sama bahan-bahan odolnya itu nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau lo mau tahu bahan odol, ya lihat di belakangnya. Ingredientsnya apa aja ya di belakangnya odolnya itu. Ya, cara benernya begitu gitu. Cara benernya begitu, bukan dari warna-warna itu nggak ada hubungannya. Oh, itu nggak ada hubungannya berarti ya, sama sekali ya. Kalau bantahnya gue baru tahu ini tapi. Bantahnya gue baru tahu ini. Kalau gue sih kurang percaya sebenarnya kalau dibilang all chemical, misalnya kalau hitam all chemical gitu. Gue agak kurang percaya sih sebenarnya. Tapi emang kan tiap warna itu kan ada meaningnya sebenarnya kan. Iya benar. Tiap warna di dalam brand itu ada meaningnya gitu. Kalau misalnya kayak warna hijau ya dia berarti natural, herbal gitu kan. Ya kan, alami gitu kan. Makanya gue selama ini kalau nyari odol itu warnanya selalu hijau, Set. Oh gitu ya? Lu berarti kecuci dulu otaknya begitu ya? Aduh, kacau. Makanya nih, ini sekalian edukasi juga ya. Kalau misalnya ada teori, itu jangan langsung dipercaya. Jangan langsung percaya. Ya kan? Dan kita pun sendiri juga, kita nggak pernah memaksa orang untuk percaya sama kita tuh nggak pernah kita sama sekali. Kita cuma menyampaikan, ini ada teori begini. Untuk menjadi bahan pikiran aja. Kalau misalnya kita mau mikir gitu ya maksudnya ya. Kita juga nggak maksa mikir juga sih. Tapi maksudnya kita nggak pernah kayak, oh ini fakta gini. Enggak. Nggak pernah. Gitu. Jadi kita bawain aja teori-teori yang kayaknya seru nih untuk dibawain gitu ya. Sebenarnya kayak gitu ya. Lo tau gak sih kalau patung Presiden Amerika yang gede banget itu ternyata punya lorong rahasia di dalamnya, Son. Dari mana? Jadi patung-patung ini tuh namanya Mount Rushmore, ya kan? Nah, patung ini itu dibuat oleh Amerika di tahun 1930 dengan maksud untuk mempersembahkan tribute kepada 4 presiden Amerika yang bisa quote-unquote dibilang paling legendary lah. Oh, ini kayak
Gunung Konoha itu nggak sih di Naruto itu? Ya iya Iya kan, Gunung itu kan? Konoha yang ditiru sama Naruto iya. Oh, iya, Kayak iya. gitu. Tapi ternyata ini bukan sekedar patung doang ternyata Son. Jadi sebenarnya di tahun 1930 pada saat patung ini mulai dibuat, Amerika tuh merencanakan bahwa patung ini tuh mau diisi sama lorong yang isinya itu adalah harta-harta peninggalan Amerika di zaman dulu Son. Jadi di dalamnya tuh nanti mau ditaruhin seperti Declaration of Rights ya kan. Kalau di sini bilangnya kayak kertas proklamasi lah, yang orisinilnya tapi yang bener-bener yang originalnya gitu. Iya. Yang kayak gitu dan lain-lain lah. Banyak barang-barang peninggalan Amerika yang mau ditaruh di situ. Nah, tapi sayangnya pada saat di tengah-tengah pembangunan dari lorong ini tiba-tiba terjadi Perang Dunia Kedua, San. Oh, Sehingga dananya itu harus dialokasikan ke perang gitu loh. Jadi proyek ini tuh bisa dibilang mangkrak lah gitu soalnya kan. Proyek mangkrak gitu ya kan, bisa dibilang begitu ya kan. ternyata sampai buat tribute aja mangkrak juga Mangkrak ternyata ya. juga ternyata gitu ya kan. Akhirnya karena dananya kurang. Jadi kalau misalnya lu ke lorong itu sekarang isinya tuh kayak cuman tulisan gitu, penerangan tentang kenapa 4 presiden tersebut tuh dipilih buat dibikinin patung. Oh, Ya kan? sejarahnya doang jadinya. Sejarahnya itu yang pertama, terus habis itu tulisan tentang sejarah Amerika dan tulisan-tulisan lainnya lah gitu. Isinya tuh cuma itu doang. Tadinya rencananya kan mau dijadiin tempat penyimpanan gitu kan, penyimpanan Kayak museum peninggalan sejarah, museum. Tapi sekarang ya kayak gitu aja. Kalau misalnya kita datang ke sana gitu. Nah, yang uniknya nih Son, lorong itu letaknya tuh ada di belakang patung Abraham Lincoln. Son. Persis di belakang kepalanya Abraham Lincoln. Dan lu tahu nggak Abraham Lincoln matinya kenapa? Gila. Tahu nggak Abraham Lincoln matinya? Tahu lah. Bener-bener di belakangnya kan? Ditembak. Iya. Ditembak dari belakang. Nah, gue nggak tahu nih, ini tuh sebenarnya rencana Amerika atau gimana gitu. Sengaja apa gimana? Tapi bener-bener lorongnya itu ada di belakang kepalanya Abraham Lincoln, Son. Tapi kenapa nggak dilanjutin lagi itu ya? Padahal kan Nah, harusnya udah ada ini. dananya kan pasti kan? Harusnya sih udah ada dananya ya, tapi ya sekarang jadinya kayak seperti goa sederhana aja, lorong yang sederhana aja gitu. Nggak ada kayak pameran-pameran apa misalnya. Iya, udah nggak worth it kali ya. Kayak misalnya presiden baru kan, dananya mending buat ini. Nah, bisa aja. Atau memang ya sudah ada perubahan rencana aja. Jadi Oh, udah iya. paten, jadi ya udah nggak usah diubah lagi gitu. Udah ada juga museumnya gitu kan? Lagian lu sendiri juga pasti nggak tahu kan kalau di belakangnya patung Mount Rushmore itu ada lorongnya, lu tahu ya? Iya. Belum tahu kan? Ya mungkin gue mikirnya ada, cuma mungkin buat kayak lorong maintenance saya gitu. Enggak, tapi lu sebelum ini nggak tahu kan kalau di belakangnya itu ada lorongnya kan? Nggak tahu sih. Nah itu, sama gue juga. Berarti kan emang nggak diiklanin segitunya Iya sih. museumnya itu, ya nggak? Karena kan orang tahu kan Mount Rushmore ya udah apa patung yang gedenya segede gunung ya kan, kesannya gitu segede gunung, terus bagus gitu kan. Dia nggak tahu di dalamnya ada apa. Harusnya kan diiklanin. Iya sih. Kalau emang dia pengen banyak pengunjung, bukan diiklanin sih, harusnya jadi pembicaraan lah. Jadi Kalau menurut gue sih. Tapi untung mangkraknya itu pas udah jadi ya depannya. Nah, itu Coba dia. baru 2 nih. Mangkrak. Nah, Kita 2-nya lagi enggak gitu. wah repot itu, mesti Repot. minta bantuan negara lain itu kalau gitu kan. Biasanya San. Strategi presiden kan minta bantuan negara lain gitu. Ada, tapi bukan di sini, bukan di sini, ada begitu. Biar jalan lagi ya. Nah, nanti dikasih tanah negara lainnya. ada tuh. Tapi gue lupa negara mana gitu, lupa gue. Lo tau gak sih skandal pesawat Boeing yang sempat ramai dibahas ya? Oh iya, emang tuh beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah emang sempat ramai itu di Netflix, ada filmnya tuh tentang persaingan bisnis antara pesawat Boeing sama Airbus kan. Iya, benar. Nah, selain itu kan juga ada yang bilang kalau misalnya standar safety dari Boeing itu sebenarnya nggak layak terbang kan sebenarnya kan? Iya, banyak yang berpendapat demikian ya. Iya, betul. Nah, jadi ada orang nih namanya John Barnett. Dia ini adalah seorang pensiunan dari perusahaan Boeing. Jadi dia kerja di sana selama 32 tahun, Chat. Oh gitu ya. Jadi quality manager. Oke, berarti bener-bener ngerti banget sih sama barang ya, karena dia kan quality, berarti yang menjaga kualitas gitu ya. Kayak QC-nya lah di sini Oke, kan, quality oke. checkernya kan di sini kan. Jadi pas dia pensiun di tahun 2017 itu, kalau di sana kan namanya whistleblower ya. Kalau di sini mungkin cepu namanya. Oh, cepunya Boeing gitu ya. Nah, jadi orang dalam yang ngeluarin bobrok-bobroknya perusahaan itu gitu. Oke. Jadi dia bilang kalau karyawan-karyawan itu mesti ngejar target yang nggak masuk akal. Nah, jadi kan mesti diburu-buruin, jadi nggak jelas. Dan barang-barangnya pun nggak sesuai standar katanya yang dipakai, part-partnya itu. Oh gitu ya. Nah, sampai ada dokumenter dari Al Jazeera nih. Waktu itu dia sempat kayak hidden kamera gitu ceritanya, kamera tersembunyi. Nah, jadi dia kayak datang ke pabriknya lah, pabriknya Boeing gitu. Nanya-nanya ke karyawannya, karyawan pabriknya itu, buruhnya itu. Lu sebenarnya mau nggak sih naik pesawat ini gitu? Ya ditanya itu sekitar 15 orang. 10 dari 15 itu jawab nggak mau semua. Bayangin Ngeri aja. banget ya. Ini yang bikin loh. Ngeri banget ya. Iya. Sebenarnya saya ada juga yang cerita begini nih, tapi tentang proyek dalam negeri tadi. Oh, jangan kalau itu. Jangan. Mungkin di Arsiteknya nggak mau naik proyek itu pokoknya gitu.
Nanti kalian bisa nonton di @ahmadriset bisa ya. Bukan di sini ya. Di @ahmadriset nanti keluar. Ada tuh cerita juga begitu ya. Di sini juga ada tuh guys cerita begitu, tapi saya belum berani untuk membicarakan. Iya. Jadi kalau subscriber sudah 1 juta mungkin saya jadi berani, Son. Oh, jangan. Jadi tolong langsung subscribe. Langsung subscribe. Itu saya ceritakan. Jadi 10 dari 15 karyawan menyatakan bahwa dia tidak mau naik pesawat yang dia rakit sendiri. Nggak mau sih. Nah, kenapa alasannya? Saking ya tahu karena kualitinya itu parah katanya. Jadi bener-bener cuma ngejar target aja gitu, bikin-bikin jadi gitu kan, kirim ya kan. Jadi customer itu katanya sih ngancam kalau misalnya lu nggak jadi, ya gue pindah ke Airbus gitu. Iya, kalau lu kelamaan bikinnya gitu masa gitu ya. Gitu. Karena Airbus kayaknya udah siap nih pesawatnya gitu. Iya, gitu kan. Biasa sih begitu di pabrik-pabrik biasa tuh. Nah, iya kan. Jadi si John Barnett nih aktif nih ceritanya buat kayak ngegugat atau misalnya ngasih tahu. Jadi alasannya karena karirnya itu katanya terhambat juga. Karena dia sering ngasih tahu kendala-kendala itu. Oh gitu. Jadi maksudnya ketika dikasih tahu, "Pak, ini sebenarnya pesawatnya ada kurang ini nih." Bosnya malah marah. Bosnya marah katanya. Bikin karir dia nggak naik katanya. Aduh. Sampai di bulan Maret kemarin, dia lagi persidangan bener-bener sama lawyer dari Boeing-nya. Oke. Dan tiba-tiba di hari terakhir, dia nggak datang. Pas dicari-cari, ternyata dia ditemukan nggak bernyawa di mobilnya dia, di parkiran hotelnya sih. Katanya sih melukai diri dengan senjata. Mau gitu ya? Di framing kali. Di framing. Nah, di framing nggak kira-kira? Nggak ada yang tahu sih. Berarti pertanyaannya itu ya, yang jadi pertanyaan benar dan konspirasinya adalah itu. Konspirasinya itu. Apakah John Barnett ini memang quote on quote melukai dirinya sendiri atau dilukai orang lain gitu ya? Pertanyaannya gitu ya. Sampai nggak datang di sidangnya itu kan. Padahal sebenarnya sidangnya itu masih berlangsung ya. Masih berlangsung. Harusnya itu kan sesuatu yang penting. Menurut dia sangat penting sekali. Kan? Tapi dia nggak datang dan ternyata malah sudah tidak bernyawa gitu ya. Bernyawa. Gitu. Yang lucunya sampai akun officialnya Boeing kayak ngasih bela sungkawa, ucapan bela sungkawa ke John Barnett ini. Nah, kita nggak bilang ini fakta gitu ya, sama sekali nggak bilang ini fakta ya. Ini adalah salah satu teori aja yang bukan cuma kita yang bahas juga, bahkan Netflix saya bahas juga gitu. Rame. Dan mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap akhirnya. Terungkap. Soalnya kan masih di ongoing kan, masih diperiksa sama kepolisiannya daerah itu kan. Jadi gue juga pengen tahu juga nih sebenarnya John Barnett nih meninggalnya kenapa sebenarnya gitu loh. Iya sih. Jadi gue tungguin perkembangan dari kasus ini. Atau netizen mungkin udah ada yang tahu gitu kan? Nah, boleh. Langsung komen aja. Tinggalin sendal. Sendal. Nanti balik lagi kalau udah rame. Iya. Namanya komen gitu kan. Atau ini yang lagi rame kan? Apa? Jawabannya ada di bawah gitu. Tahu nggak sih? Yang mana sih? Jawabannya di bawah. Oh, jawabannya terus masih buka reply-nya. Di bawahnya jawaban. Asli itu pengen gue langsung report ya. Saya itu. Iya, pengen gue report itu. Lo tau gak sih teori kalau Atlantis itu ada di Mesir? Ah, masa sih? Nah. Coba ceritain coba. Jadi kita sama-sama tahu kan, Atlantis itu kota modern yang hilang dari peradaban. Benar. Nah, kan? Jadi ada satu tempat di Gurun Sahara, itu bentuknya tuh kayak mata. Namanya itu Richard Structure atau Eye of Sahara. Oke. Nah, kan? Jadi ada satu ilmuwan terkenal namanya Plato, ini ngedeskripsiin Atlantis itu kayak gimana. Nah, deskripsinya itu persis banget sama tempat di Sahara ini. Masa sih? Coba deskripsinya apa aja? Jadi yang pertama itu dia ngedeskripsiin bentuknya itu kumpulan lingkaran. Oke. Ya kan? Yang terdiri dari 3 perairan dan 2 daratan. Berarti kayak kota air gitu ya. Oke. Ya. Habis itu di bagian selatan itu tuh nyambung sama laut. Nah, kalau kita lihat gambar satelit dari Richard Structure ini, itu tuh bagian selatannya tuh kayak bekas perairan gitu, Pak. Selain itu di bagian utara, Plato ini ngedeskripsiin kalau ada gunung di situ. Oke. Nah, kebetulan di Richard Structure ini bagian utara ada gunung namanya Atlas Mountain. Oh, ada gunung juga? Ada juga. Terus yang gue pernah bahas kemarin kan, kalau Gurun Sahara itu sekitar 5.000 tahun yang lalu kan hijau. Oh ya, hijau belum jadi padang pasir gitu maksudnya ya. Lu lihat Atlantis tuh warna apa tuh? Oh iya, hijau juga ya. Hijau juga kan? Hijau ya. Hijau kan? Dan juga Gurun Sahara itu kan katanya salah satu tempat yang paling jarang dieksplor kan? Oh ya, berarti banyak rahasianya harus di dalamnya gitu ya. Karena belum terlalu dieksplor sama manusia lah tempat itu gitu ya. Kalau menurut lu sendiri, Atlantis tuh ada apa nggak sebenarnya? Harusnya sih ada ya. Karena ini nih, gue sempat lihat sih. Jadi ada benua ke-8 katanya. Di bawahnya New Zealand. Itu ada benua? Itu ada benua. Jadi kayak tenggelam gitu. Dan itu gede. Oh, dulunya ada benua di bawah New Zealand? Sekarang Masih ada? Sekarang masih ada. Tapi dia di bawah laut. Dan gitu. yang kelihatan ke permukaan tuh cuma dikit-dikit doang. Tapi ada, itu kayak setengahnya Australia seingat gue. Berarti intinya mungkin di zaman dulu itu ada beberapa hal yang magical atau mystical yang kita bahkan nggak bisa terpikirkan gitu ya, bahwa itu pernah ada, itu mungkin aja zaman dulu. Sebenarnya nggak mystical sih, karena kan peta dunia gitu kan kayak dari dulu sampai sekarang kan berubah terus kan. Iya. Kayak dulu kan pulau-pulaunya mungkin lebih gede.
kecil, misah gitu kan. Iya. Ya maksud gue mystical itu sebenarnya bukan soal apa pulau-pulaunya, tapi contohnya kayak misalnya orang zaman dulu bisa membuat piramid misalnya, kan nggak masuk di akal di otak kita sekarang kan. Nggak masuk di akal kan. Zaman dulu batu-batunya aja berat, terlalu udah berat, berapa ton, dan itu mbawanya ngambilnya itu nggak deket tempatnya katanya sama gue denger gitu. Ya banyak gitu hal-hal yang mungkin kita mikirnya, oh ini mystical. Ini pasti piramid ini dibuat oleh alien ini misalnya. Atau menggunakan sihir atau apa gitu. Padahal bisa aja mereka zaman dulu pintar juga gitu dan punya caranya sendiri yang nggak terpikirkan oleh kita. Itu bisa aja sebenarnya gitu ya. Tapi gue sih nggak percaya kalau piramid yang bangun alien. Lalu gimana? Gue lumayan percaya sih karena kan dari segi kayak bikinnya sesimetrisnya kayak gitu yang dari gue denger ya, amazing banget sih. Kayak nggak mungkin sih zaman dulu kayak penggaris aja mungkin nggak lurus kali. Berarti pasti ada sesuatu yang magical atau mystical atau ada bantuan lah, bantuan dari makhluk asing yang kita nggak tahu gitu berarti ya. Menurut lo begitu ya? Menurut gue sih. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton, terutama buat kalian yang nonton sampai habis ya. Wah, kita the highest appreciation ya. Dari kita salut ya kan. Terima kasih banyak. Karena kita juga terus untuk membuat konten yang sebaik mungkin yang kita bisa. Kita soalnya setiap harinya banyak juga orang yang pada minta tingkatin durasinya. Makanya ini kita coba juga kan buat tingkatin durasinya terus kan. Nah, dibikin lebih lama. Lebih lama lagi. Kita bakalan bikin lebih lama guys. Tapi tergantung dari kalian nonton sampai habis apa enggak sebenarnya kayak gitu. Kita liatin analytics-nya dulu. Nah. Katanya durasinya minta lama, tapi analytics-nya bilang nggak nyampe habis nontonnya. Nah, gimana itu Zon? Kita jadi malas bikin lama-lama gitu. Sampai netizen pun ngomong ternyata. Enggak, tapi itu bercanda ya. Kita terima kasih banyak buat kalian semua yang udah komen ya. Itu sangat membuat kita semakin semangat setiap harinya di sana karena banyak sekali support di komen ya kan. Banyak yang menyukai konten kita. Katanya juga ada yang bilang apa, saya nonton konten ini supaya bisa punya omongan nanti di tongkrongan. Oh gitu. Ada yang ngomong gitu. Jadi bahan di tongkrongan. Jadi bahan omongan di tongkrongan. Bahkan ada yang nonton bareng, dia bilang katanya, saya nonton konten ini di tongkrongan bareng sama teman-teman saya. Habis itu saya pause, habis itu saya bahas katanya gitu. Wah, jadi bahan debat gitu. Iya, gue bahas bareng teman-teman gitu kan, sambil nonton gue bahas gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kita berterima kasih banget ya. Pokoknya ya mudah-mudahan kita bakal menyediakan konten kalau bisa sih sebanyak mungkin sebenarnya sebanyak mungkin. Tapi kita melihat dulu nih soalnya kan. Animonya gimana? Wow. Dan juga buat brand yang nonton, kalau kalian lihat udah ada spanduk di sini sekarang. Udah ada spanduk, tapi itu spanduk bukan untuk brand dong tentunya, Son. Bukan. Tentunya yang harus di-highlight adalah Son tadi makan kacang dari barusan. Iya, yang ada di meja deh. Nah, kan pertanyaannya kacang apa ini gitu kan? Oh gitu ya? Iya, itu pertanyaan yang dibahas semua orang gitu. Iya. Ya kan? Ini kelihatannya enak nih makannya gitu kan. Nah, ini kacang apa nih? Ini kacang apa nih? Yang bisa menjawab hanya manajer kita dan brand. Jadi tolong untuk brand-brand yang ingin bekerja sama langsung aja cek bio Instagram kita ya. Iya. Langsung hubungin nomornya, oke? Hubungin nomornya ada. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.